لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Mari kita ikuti kajian-kajian selanjutnya. Hari Senin adalah fikih. Kemarin sudah sampai pada bagaimana cara-cara menjadi makmum dan cara-cara menjadi imam. Kemarin sampai pada sengaja mendahului imam 2 rukun sempurna atau 1 rukun 2 kali sempurna itu menjadikan batal, atau sengaja mengereni, sengaja menerlambatkan diri 2 rukun sempurna itu juga batal. Kemarin sudah kita ikuti pula bagaimana orang yang bermakmum kepada makmum itu akhirnya tidak sah. Kemudian yang makruh adalah makmum dengan orang fasik dan orang ahli bid'ah. Itu hukumnya makruh, tapi jangan sampai sok suci. Lah, imamnya sering mendem, saya tidak mau. Itu namanya sok suci. Yang penting dia sholatnya tidak batal dan sah dijadikan imam. Seandainya ada yang lainnya, maka kita milih yang lainnya. Kalau memang adanya itu, kita makmuman, jangan sampai merasa sok suci. Karena di antara tanda-tanda ahlus sunnah wal jamaah tidak pilih-pilih terhadap imam, juga tidak pilih-pilih ketika mensolati jenazah. Sekarang bagaimana kalau imam sudah takbir, tadinya hanya 1 makmum yang ada, maka cara berdirinya di sebelah kanannya imam, ke belakangnya sedikit, jangan seperti kalau orang soft banyak itu, ke belakangnya sedikit, kira-kira nanti kalau makmum sujud, kepala urut sejajar dengan pupunya imam. Nanti kalau ada 1 lagi sebelah kirinya juga ke belakang sedikit, kira-kira makmum ini kalau sujud kepala sejajar dengan tengah pupu sini. Kalau ada datang lagi yang ketiga, maka kedua-duanya mundur 1 langkah atau 2 langkah, kemudian makmum yang baru datang berada di tengah, atau yang 2 tadi merapat, setelah itu makmum berada di sampingnya, terus disambung seterusnya. Makruh sengaja untuk memisahkan dari shaf, sementara shaf yang depan masih kosong. Bahkan kemakruhan itu menggugurkan hilangnya pahala 27. Berapa hitungan tetap dianggap makmum walaupun hilang fadilah 27 ketika jarak imam dan makmum tidak lebih dari 300 dirham atau 150 meter ya. Kalau lebih dari itu, maka sudah diatakan tidak makmum, putus sudah. Itu ngitungnya kalau makmum dengan imam, dan ngitungnya kalau di selain masjid. Kalau di satu masjid, walaupun jarak antara imam dan makmum 1 kilo, asal masih melihat imam ini pindah ruku, pindah sujud, pindah i'tidal, atau dengar suaranya, maka masih sah. Tapi karena putus, tidak mendapat fadilah 27 fadilah. Bahkan ada ulama yang agak keras, karena hilang fadilah 27 maka sama dengan tidak berjamaah.
Bahkan sehingga ulama itu berpendapat sama dengan tidak sah jamaahnya. Kalau tidak sah jamaahnya, kalau itu sholat Jumat, maka resikonya dia tidak sah Jumatannya. Karena tidak sah Jumatannya mengulang sholat zuhur. Ya, itu supaya difahami mengenai jarak antara imam dan makmum. Kelihatannya sudah sempurna. Kita ulang sedikit mengenai hukum sholat berjamaah. Hukum sholat berjamaah kalau Imam Hanafi itu syarat sahnya sholat. Kalau Imam Ahmad bin Hambal fardu ain, kalau Imam Syafi'i fardu kifayah. Dan Imam Syafi'i berpendapat fardu kifayah, tapi beliau tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Dan harus disyaratkan walaupun fardu kifayah, tapi berjamaahnya harus di tempat yang menampakkan syiarnya Islam. Jadi di masjid. Itu pendapat dari Imam Syafi'i. Sekarang kita bahas sholat Jumu'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ayat ini menerangkan wajibnya sholat Jumu'ah. Dan ketahuilah, ketika sudah mendengar azan Jumat, maka semua bentuk transaksi haram dijalankan, walaupun akadnya sah. Di sini dicontohkan jual beli, tapi tidak hanya jual beli tok, segala bentuk transaksi, sewa menyewa, pinjam meminjam, ya, terus pesen, pokoknya semua bentuk transaksi, kecuali orang yang tidak wajib berjumatan. Jadi kalau ibu-ibu tidak masalah, karena ibu-ibu tidak wajib berjumatan. Kalau bapak-bapak karena wajib berjumatan, orang yang bertransaksi apapun, jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, di tengah dikomandangkannya sholat Jum'ah, azan Jum'ah, maka hukumnya haram walaupun akadnya sah. Lu sah tapi haram? Iya, sah tapi haram. Artinya ini uang, ini barang, kemudian dibawa pulang, itu sah. Tapi perbuatan tidak mengindahkan azan Jumat itu perbuatan yang haram. Dulu awal-awal Jumat pada masa sahabat radhiyallahu anhum itu sholatnya dulu, khutbahnya akhir, seperti sholat Id, ya, sholat dulu, khutbahnya akhir. Ketika pas Rasulullah khutbah, karena para sahabat punya anggapan sholatnya sudah selesai, pas ada dagangan datang dari Syam, itu Rasulullah berdiri sendirian, hanya orang 12 atau berapa itu, semua lari mencari dagangan, karena dagangan dari Syam itu tidak tiap hari ada. Kalau dihitung sekarang ya 1 pekan sekali, mungkin 2 pekan sekali baru datang. Rasulullah pas khutbah ditinggal sendirian. Wa tarakuka qa'ima wa idza ana Pak Kusnan ta ora? Wa idza ra'aita wa idza ra'a tijaratan aw lahwanin faddu ilaiha wa tarakuka qaima. Rasulullah khutbah sendiri, tidak ada yang mendengarkan, hanya 12 orang. Akhirnya dirubah, Jumatan itu khutbah dulu baru sholat Jumu'ah. Dan ketahuilah khutbah 2 itu
menduduki kedudukan 2 rakaat yang menjadi 4 rakaat yang menjadi 2 rakaat dari sholat duhur menjadi sholat Jumu'ah. Maka datanglah sebelum khutbah. Ya. Kalau seandainya kita khutbah sudah selesai baru datang, itu seolah-olah kita hanya dapat separuh, karena khutbah 2 itu menggantikan 2 rakaat yang tadinya zuhur 4 rakaat, tinggal 2 rakaat sholat Jumu'ah. Dan ketahuilah di sholat Jumu'ah ini ada keistimewaan yang sangat luar biasa. Peristiwa di mana para malaikat seolah-olah menampakkan kurang kesetujuan para malaikat ketika Nabi Adam mau diciptakan untuk diletakkan di bumi. Kemudian Allah mengetes malaikat Harut Marut dan gagal. Akhirnya setiap ada momen-momen besar, Allah pasti memanggil para malaikat untuk dipameri. Di antaranya setiap Jumu'ah. Jadi setiap sholat Jumu'ah itu malaikat dipanggil. Malaikat itu, lihat kamu, manusia yang kamu dulu prediksikan dia akan selalu bertengkar dan berbuat kerusakan, coba itu dilihat. Dalam satu waktu mereka kumpul sekian banyaknya, tidak ada satupun yang punya hati jahat terhadap yang lain. Itu diantaranya sholat Jumu'ah. Maka jangan sampai kita tidak ikut untuk dibangga-banggakan terhadap para malaikat. Di antaranya lagi sholat Aid, ya. Di antaranya lagi yang terhebat ketika Allah membanggakan terhadap para malaikat di setiap wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah itu coba 6 juta manusia ngumpul jadi satu, tidak ada yang punya niat jahat. 6 juta kurang lebih itu sekarang. Sekarang itu maksudnya ya sebelum corona ya karek sithik. Itu kurang lebih 6 juta orang ngumpul di satu tempat dengan niat yang sama, dengan sikap yang sama, tawadhu, menangis, memohon, mengharap, berdoa keharibaan Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah membangga-banggakan terhadap para malaikat, dan itu di setiap Jumat juga seperti itu. Maka sholat Jumat itu sangat amat luar biasa. Dan ketahuilah Jumat ini diawali mulai dari malam Jumat, ya, untuk menghormatinya diawali mulai dari malam Jumat. Di antaranya jangan sampai tidak baca surat Yasin, di antaranya surat Kahfi kalau bisa. Siapa yang membaca surat Kahfi di malam Jumat atau hari Jumat, maka dari tempat dia membaca sampai aras itu ada sinar yang menembus sampai aras. Padangnya itu ketika baca surat Kahfi. Di malam Jumat ada keistimewaan, yaitu memperbanyak baca sholawat terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari termulia, semua hari, 7 hari itu istimewa semua, tapi ada yang lebih istimewa, yaitu hari Jumat. Dimulai dari malam Jumat sampai maghribnya hari Jumat. Itu di hari-hari yang seperti itu sangat istimewa, sehingga Allah melipat gandakan amal-amal bagi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih di waktu subuh, maka amalan terbesar yaitu sholat subuh berjamaah di masjid hari Jumat bulan Ramadan. Apalagi sholatnya di Mekah, sudah itu tidak ada yang mengalahkan, itu semuanya ngumpul jadi satu, afdoliyah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di setiap malam Jumat beliau selalu menghidupkan malam Jumat, dan para istri-istrinya juga disuruh untuk menghidupkan malam Jumat. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghidupkan malam Jumat,
mengajak umat-umatnya. Beliau berkata, Sayyidul ayyam indallah yaumul jum'ah. Hari termulia pimpinane dina, sayyide dina, paling mulyane dina yaitu dina Jumat. Karena di hari Jumat Allah menciptakan 5 perkara. Di hari Jumat Allah menciptakan Nabi Adam. Di hari Jumat Allah menurunkan Nabi Adam dari surga ke bumi. Di hari Jumat Nabi Adam wafat. Di hari Jumat ada waktu sedikit, sebentar, mulai dari malam Jumat maghrib sampai maghrib malam Sabtu, ada waktu sebentar. Siapa saja yang bisa menemui waktu yang sebentar itu, apapun yang diminta asal tidak barang yang haram akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hari Jumat pula akan terjadi hari kiamat. Malaikat, langit, bumi, angin, gunung, batu itu setiap hari malam Jumat itu takut. Jangan-jangan besok pagi kiamat. Yang tidak takut hanya manusia tok. GR manusia. Dikiranya masih lama terus. Kita itu seperti itu biasanya ya. Sudah jelas dosa kita itu banyak, ya kok males-malesan tobat. Sudah jelas amal kita itu sedikit, ya kok males-malesan mengumpulkan. Itu kekurangan kita. Beda dengan para wali-wali Allah. Sudah jelas amalnya banyak, masih nangis terus. Sudah jelas dosanya sedikit, tapi masih nangis terus tiap malam. Itu para wali-wali Allah. Alhamdulillah sudah kita ikuti bagaimana keistimewaan hari Jumat. Mudah-mudahan di setiap Jumat datang Allah selalu menolong kita, memposisikan diri kita dalam amal-amal yang baik. Maulaya sholli wa sallim abadan. Ini huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سبحان الله بحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.